wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sore yang berbahagia ini kita bisa hadir di majelis ilmu untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat serta amal yang saleh. Salawat dan salam untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Terima kasih Pak. Jazakallahu khairan. Pertemuan kita malam kini itu membahas tentang atau kelanjutan dari kajian sebelumnya. Itu membahas tentang kitab Al-Usulul Thalathah. Dan kami dihubungi oleh pengurus untuk mengisi jadwal 2 kali di dalam sebulan. Alhamdulillah, ada perubahan jadwal yang sebelumnya hanya 1 kali dalam sebulan, yaitu setiap Selasa pekan pertama. Tapi karena ada perubahan, maka mungkin jadwal kini dan ikut jadwal sementara, yaitu setiap hari Selasa pekan kedua dan pekan kampek. Setiap hari Selasa pekan kedua dan pekan kampek. Kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan majlis yang berkah. Mudah-mudahan orang-orang yang hadir, jemaah Bapak Ibu yang hadir di majlis mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah kaum muslimin, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, kawan-kawan, semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang temanya 4 kewajiban yang harus kita lakukan, atau 4 kewajiban yang Allah berikan kepada kita yang harus kita ketahui, yang harus kita amalkan. Mana nampak itu? Dan di pertemuan sebelumnya ahsan bila misbah hasan. Nah, karena الضوء غير جيد. جزاك الله خيرا. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang poin pertama dari yang ngampe. Yang ngampe itu apa Pak? Berilmu. Kedua apa? Nah, itu masih dalam cakupan berilmu. Beramal. Kedua beramal. Ketiga berdakwah, yang keempat bersabar. Dan di pertemuan yang kebatang kita sudah membahas poin pertama, yaitu membahas tentang berilmu. Kewajiban untuk berilmu. Kemudian ilmu yang dimaksud di siko mencakup 3 poin. Berilmu atau belajar agama di dalam poin ini termasuk ada di dalamnya 3 poin, mencakup 3 poin. Poin pertama apa? Berilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wajib seseorang untuk mengenal Allah dengan baik. Kemudian yang kedua, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Nanti 3 poin kau jamaah sekalian. Alhamdulillah lah ya ada papan tulis nak. Spidol ya ada Pak. Papan tulis ada. Spidol. Ambol yang buat spidol. Baik.
Aman, Pak? Aman ya? Empat kewajiban terhadap kita pada mas sekalian. Yang pertama, berilmu. Berilmu. Kemudian yang kedua, beramal. Yang ketiga, berdakwah. Yang keempat, bersabar. Nampak ada apa-apa? Enggak kesalahan niat saya, Pak. Ikut kewajiban jemaah sekalian yang disampaikan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kewajiban itu bukanlah sebuah karangan yang tidak berdasar. Apa poin-poin yang beliau sampaikan itu memiliki dasar yang sangat kuat, yang insyaallah nanti di pertemuan berikutnya atau kalau sempat nanti kita bahas. Kewajiban pertama yaitu berilmu. Berilmu di sini mencakup 3 hal. Berilmu tentang mengenal Allah. Kemudian yang kedua, mengenal Rasulullah. Yang ketiga, mengenal agama Islam dengan dalil, dengan dalil-dalilnya. Lay jaleh, Pak. Lay tak baca. Kalau tak baca, baca aja pokoknya. Yang pertama berilmu, yaitu ilmu yang dimaksud di situ adalah mencakup tentang mengenal Allah. Kemudian mengenal Rasulullah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Nah, hukum berilmu di situ sudah kita jelaskan kemarin bahwasanya hukumnya menuntut ilmu tersebut adalah wajib. Dan 3 poin di situ jamaah sekalian, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan 3 poin itu karena dibutuhkan oleh setiap muslim di dunia dan nanti juga di akhirat. Bahkan ketiga poin ini jemaah nanti akan dipertanggungjawabkan setelah kematian. Ketika seseorang telah wafat, ketiga poin nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril. Di mana ditanya, Wak? Di dalam kubur, Pak. Dalam kubur itu nanti ditanya tentang itu. Maka seseorang bukan mengenal di siku jemaah, perlu diketahui. Maksud mengenal di situ bukan hanya sebatas ketika ditanya siapa Allah, siapa Tuhan engkau? Allah, bukan hanya sebatas itu, tidak. Ketika ditanya siapa Nabi engkau? Muhammad, bukan hanya sebatas itu. Ketika ditanya apa agama engkau? Islam, bukan hanya sebatas bisa menjawab potongan-potongan itu di dunia. Potongan-potongan tersebut hanya bisa dijawab, boleh dijawab nanti di akhirat. Adapun mengenal Allah yang dimaksud di situ adalah mengenal hak-hak Allah. Mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenal hak-hak Rasulullah, mengenal agama Islam berdasarkan dalil-dalil yang jelas dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Coba jemaah sekalian dimuliakan Allah. Di dalam poin yang ketiga, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, di situ dibuain mana Bapak Ibu sekalian, bukan hanya sebatas mengenal Islam, tapi lebih ditekankan lagi mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Mengapa dikatakan dengan dalil-dalil? Karena Islam itu sumbernya dalil. Agama Islam itu ketika seseorang berbicara tentang agama Islam, maka yang perlu ditanyakan terlebih dahulu adalah sumbernya mana? Sumbernya mana? Karena apalagi di zaman kini jemaah sekalian,
banyak orang yang mengatasnamakan Islam, menyandarkan dirinya kepada Islam, menyandarkan amalannya. Bahkan kini banyaknya aliran-aliran, firqah-firqah itu pun mengatasnamakan kelompok mereka dengan Islam. Cuman Islam yang mereka maksud disebut adalah Islam yang menurut versi mereka. Adapun Islam yang dimaksud oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah adalah Islam yang bersumberkan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, yang tidak boleh diganggu gugat. Sipeknya lah mutlak, tidak boleh diganggu gugat. Nah, itu kewajiban kita yang pertama, dan itulah kita jelaskan semampu kita di pertemuan yang telah lalu. Kemudian kewajiban kita yang kedua, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu beramal. Kewajiban kita yang kedua adalah beramal. Bahwasannya ketika kita telah mengetahui ilmu, Pak, kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita telah mengetahui ilmu, yaitu berkenaan dengan Allah, dengan Rasul dan agama Islam berdasarkan dalil-dalil, belum cukup. Ada tuntutan kita atau tahapan keduanya, naik kelas gitu, Pak. Ya, harus naik kelas, yaitu naik kepada tingkatan beramal. Ilmu yang sudah kita peroleh harus diamalkan. Dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizallahu taala, ay al-amalu bil ilmi. Yang dimaksud dengan beramal di siko adalah beramal berdasarkan ilmu. Ibadah berdasarkan ilmu, perbuatan berdasarkan ilmu, apapun bentuk amalnya harus ke sumbernya. Iko pondasi jemaah sekalian. Sebelum lanjut kepada tingkatan-tingkatan yang berikutnya, iko adalah pondasinya. Maka seseorang beramal di siko harus berdasarkan ilmu. Kemudian beliau sampaikan oleh hafizahullah ta'ala, li'annahu la yakfi anna al-insana yu'allimu wa yata'allam, bal la budda an ya'mala bi'ilmihi. Bahwasannya seseorang, perhatikan Bapak Ibu sekalian, bahwasannya seseorang itu tidak cukup hanya sebatas berilmu dan berilmu, sebatas menuntut ilmu saja. Namun dia juga dituntut untuk mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Ya, kita bukan hanya sebatas menuntut ilmu, rajin lo di majlis ilmu, Pak, tapi tidak lo ada amal, tidak bisa. Ya, harus dengan ilmu. Kata Ali bin Abi Thalib, Bapak Ibu sekalian, qila fi bayanil alaqah bainal ilmi wal amal. Ali bin Abi Thalib menjelaskan tentang hubungan antara ilmu dengan amalan itu sangat kuat. Ilmu dengan amal itu hubungannya sangat kuat. Yahdiful ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahalah. Ilmu itu harus diiringi dengan amalan. Ilmu itu harus bergandengan dengan amalan. Ketika ilmu lah dapat, maka setelahnya akan muncul amalan. Ketika seseorang telah berilmu, mengetahui yang baik dan yang buruk, yang baik dikerjakan, yang buruk ditinggalkan, maka dia harus mengerjakan ilmu tersebut dengan baik. Kalau lain menjalankan ilmu dengan amalan, mengiringi ilmu dengan amalan, maka itulah yang memang diharapkan. Tapi kalau tidak, ilmu itu sio-sio, Pak. Ilmu itu hanya sebatas di materi, hanya sebatas di buku, hanya sebatas wawasan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah berilmu wajib beramal. Kita ulangi jemaah sekalian, itu prinsip dalam agama kita. Setelah berilmu wajib beramal.
Kemudian yang juga harus digaris bawahi, beramal di sini harus berdasarkan ilmu. Kita ulangi Bapak Ibu sekalian. Ketika seseorang telah berilmu, maka wajib untuk beramal. Namun harus diketahui bahwasannya seseorang beramal harus berdasarkan ilmu. Tidak boleh seseorang melakukan perbuatan tanpa ilmu, baik dalam urusan dunia apalagi dalam urusan agama. Kalau dalam urusan dunia saja Pak, tidak ada ilmunya kita Pak, bagaimana kira? Ya, hancur. Sekiranya karajo tersebut diserahkan kepada orang yang tidak berilmu, kacauan. Orang biasa karajonya kalawi, kini disuruh ke kantor Bang. Biasanya melo Phuket, kini disuruh ke kantor, tidak bisa. Atau orang yang Assalamualaikum ke kantor tidak pernah mengetahui tentang ilmu melo Phuket, Pak, kini disuruh melo Phuketnya. Inyo melo di Phuket. Kalau tidak hati-hati, itu ilmu dunia. Orang berkenan dengan lampu lah contoh. Kalau orang tidak berilmu dengan lampu, kok jamaah sekalian tidak tahu cara memasang kabel, menjalin kabel, nanti terjadi tidak lampu mati itu Pak. Ya orang-orang yang mati. Kepatang baru kejadian Pak, insyaallah sampai ambo tinggal. Kepatang sore. Tidak memasang lampu tu dong, tidak memasang listrik dong. Karena listrik sekali. Qadarullah meninggal. Ya, karena tidak mengilmui. Ada yang dipasang tapi tidak tahu ternyata di situ ada listrik, ya qadarullah pastinya. Qadarullah. Akhirnya memang terpelanti yang meninggal langsung sampai waliyadzubillah. Itu berkenaan dengan salah satu contoh tentang dunia kalau tidak berdasarkan ilmu. Kalau di dunia tidak berdasarkan ilmu Pak, karajo tersebut terhenti ketika itu saja. Kalau tidak tahu ilmu ialah berhenti doh, salah maju. Tapi kalau dalam urusan agama, itu lebih penting ilmu yang harus kita pelajari. Dalam urusan ibadah, dalam urusan akhirat, itu harus dan wajib berdasarkan ilmu. Apapun ibadah yang akan kita kerjakan, harus dengan ilmu. Kaum muslimin, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, "Fa idza ta'allama wajaba 'alaihi an ya'mala wa illa kana fihi shabahun bil yahud, li'anna al-yahuda 'indahum 'ilmun wa la 'amalun." Jika engkau telah belajar, jika seseorang telah mengetahui ilmunya, lah belajar agama, lah tahu halal dan haram, lah tahu ma yang tauhid dan ma yang syirik, ma yang sunnah dan ma yang bid'ah, ma yang hak dan ma yang batil, lah tahunya, wajib alaihi ayya'mal, maka wajib baginya untuk mengamalkan ilmu tersebut. Kalau Assalamualaikum mungkin jatuh kepada perkara yang haram, jatuh kepada perkara kesyirikan, tahu itu kesyirikan, maka harus tinggalkan. Tahu Assalamualaikum, tidak tahu mungkin Assalamualaikum adalah tauhid, itu adalah perintah Rasul, itu adalah perintah Allah. Assalamualaikum tidak tahu dong. Setelah mengetahui akan itu, maka wajib bagi kita untuk mengamalkan segera. Kemudian wa illa kana fihi syabahun bil yahud. Kalau ada orang yang berilmu namun inyo indak beramal, maka kata para ulama mereka itu seperti orang-orang Yahudi. Seperti orang-orang Yahudi. Berilmu tanpa amal sama aja orang Yahudi. Tolongnya jemaah sekalian. Berilmu tanpa amal sama dengan Yahudi. Yang mana orang Yahudi kok jemaah sekalian Bapak Ibu, semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Mereka sangat alim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi itu saking santiangnya Bapak Ibu sekalian, saking berilmunya ya,
Allah berikan permisalan mereka mengetahui tentang kebenaran seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Siapa orang tua yang tak tahu dia anak, Pak? Ada? Gilo ya. Orang gilo ya mungkin. Maksudnya apa? Saking berilmunya mereka seolah-olah mereka mengenal anak mereka. Kau anakku modeko, sipeknya modeko, tabiatnya modeko, lahirnya tanggal sekian, bulan sekian, inilah umurnya lah sekian. Mengetahui. Itu sifat orang Yahudi yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Namun mereka tidak mau beramal. Atau sebaliknya, beramal tapi tidak berilmu. Itu sama dengan orang Nasrani, jemaah. Beramal namun tidak berilmu, sama dengan orang Nasrani. Semangat luar biasa kalau beribadah, tapi juga tawaknya semangat beribadah luar biasa. Anak suruh orang, anak rasul lama rasul di perasaan gue. Bahkan kadang mereka membuat ibadah itu berdasarkan kesepakatan. Cocok dari perasaan, sepakai, dan mereka beribadah. Ibadah mereka tidak berdasarkan dengan ilmu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang diwanti-wanti dan kita senantiasa meminta perlindungan kepada Allah. Minimal 7 kali sehari semalam Bapak Ibu sekalian kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siapa jalan yang lurus itu? Yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Siapa orang-orang yang Allah berikan nikmat? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Orang-orang yang Allah berikan nikmat yaitu dengan ilmu, petunjuk dan amal berdasarkan ilmu, yaitu para nabi. Kemudian orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur akan keimanannya. Kemudian para syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita minta perlindungan kepada Allah. Apa itu? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai ya Allah. Siapa yang Allah murkai di situ dalam ayat itu? Orang Yahudi. Mengapa Allah murkai mereka? Mereka itu berilmu tapi tidak mau beramal. Waladhdallin juga bukan orang-orang yang sesat. Siapa orang yang sesat di sini? Nasrani. Kenapa orang Nasrani dikatakan sesat? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Jadi kalau ada orang yang berilmu, beramal tanpa ilmu, maka mereka mengikuti para Yahudi, para Nasrani, yang mereka beramal hanya semangat saja, namun tidak berdasarkan. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ancaman bagi orang-orang yang berilmu. Ancaman bagi orang-orang yang berilmu namun tidak beramal. Yang pertama, bahwasannya amalan mereka tidak diterima oleh Allah. Ya, amalan mereka tidak diterima oleh Allah. Dan mereka termasuk di dalam ancaman Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian berucap namun kalian tidak mengetahui, tidak mengamalkan? Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan besar di sisi Allah, kemarahan besar di sisi Allah, engkau mengucapkan, engkau mengetahui namun engkau tidak mengamalkan. Lain tahu itu perkara buruk tapi tidak ditinggalkan. Tahu itu haram tapi tidak ditinggalkan. Tahu itu adalah sunnah Nabi tapi diremehkan. Tahu itu sunnah dari Nabi SAW tapi dilecehkan, dicaci, dimaki dan dihina. Itu besar pada dosanya jemaah sekalian. Bahkan ancaman yang Allah berikan kepada mereka,
Sebagaimana di dalam hadis yang sering kita dengar, awwalu man tusa'aru bihim nar thalathah. Ada 3 orang yang pertama sekali akan dicelupkan ke dalam api neraka. Siapa di antaranya? Alimun ta'allama al-ilma wa lam ya'mal bih. Yaitu orang yang berilmu, orang yang mengetahui akan ilmu. Lah tahu no? Lah sampai hujah tu kanyo, lah sampai halal dan haram tu kanyo, lah jalema yang tauhid dan syirik tu kanyo. Tapi dia tidak beramal. Tauhid tidak dijalankan, syirik tidak ditinggalkan. Nah, maka mereka lah orang yang pertama kali akan disiksa dalam api neraka. Ada salah sebuah bait syair yang dibawakan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala. Wa alimun bil ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Artinya jemaah sekalian mohon perhatikan, semoga Allah berikan kita pemahaman yang baik. Orang alim yang berilmu dengan orang alim yang berilmu namun tidak beramal, atau orang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya, mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Mereka adalah orang yang pertama kali diazab sebelum para penyembah berhala. Orang berilmu tapi tidak beramal, mereka akan diazab oleh Allah sebelum Allah Subhanahu wa taala mengazab para penyembah berhala. Penyembah berhala itu syirik atau tidak, Bang? Syirik enggak? Syirik, jelas kesyirikan. Dosa gadang kan? Dosa gadang. Tapi mereka belum diazab sebelum, mereka tidak diazab kecuali setelah orang-orang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Jemaah, Bapak Ibu, kawan-kawan yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, wajib kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Kemudian beramal harus dengan ilmu. Beramal harus dengan ilmu. Sebelum kita menjalankan sebuah amalan, baik tadi yang kita sampaikan dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan akhirat, dalam urusan ibadah, pertama sekali yang harus kita cari tahu dahulu adalah amalan kok ada tidak petunjuknya. Itu tugas kita, Pak. Sebelum kita beramal, sebelum kita menjalankan sebuah ibadah, maka terlebih dahulu kita harus menanyakan, ada ndak amalan kau disyariatkan di dalam agama Islam? Ada ndak amalan kau diajarkan di dalam Al-Quran dan hadis? Ada ndak amalan kau dicontohkan oleh Nabi atau ndak? Kalau kita belum mengetahui ilmunya, Pak, maka kewajiban itu belum sampai ke kita lah. Kalau belum sampai ilmu itu ke kita, maka belum wajib kita beramal. Dan tidak boleh dalam hal itu, Pak, Bu, kawan-kawan yang dimuliakan Allah, tidak boleh kita beramal hanya sebatas ikut-ikutan. Tidak boleh kita beramal hanya sebatas ikut-ikutan. Harus kita ketahui mana dalilnya. Ya, makanya saya menyebutkan agama Islam itu harus dikenal dengan dalil. Ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam berdasarkan dalil-dalil. Dalil itu di mana? Dari mana sumber dalil? Al-Quran dan hadis. Itu prinsip, Pak. Itu prinsip agama, bukan prinsip kami. Prinsip agama yang harus kita pegang seluruhnya. Bahwasanya kita kalau ingin beribadah harus kita ketahui ada tidak perintah. Karena hukum asal di dalam ibadah tersebut adalah haram. Hukum asal sebuah ibadah itu haram sampai adanya dalil, adanya perintah yang menyuruh, baru boleh kita beribadah. Jemaah kaum muslimin, Bapak Ibu, semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kalau ada orang yang beramal, ya,
Dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, kama annal amala biduni ilmin yakunu wabalan wa dhalalan ala sahibi. Bahwasannya amalan tanpa ilmu di sini ilmu agama Pak ya, amalan tanpa ilmu, ibadah tanpa ilmu, maka akan menjadi sebuah penyesalan dan kesesatan. Amalan tanpa ilmu adalah sebuah penyesalan dan bentuk kesesatan. Amal siapa nak kerajuan? Petunjuk siapa yang kita ambil di dalam beramal? Harus jelas berjamaah sekalian. Bukan berarti agama Islam kau mengekang kita, tidak Pak. Agama Islam kau memberikan yang baik kepada kita supaya kita berjalan di atas nan bana. Karena ada orang kadang Pak berdalil dengan hak azazi bagai hak asasi manusia. Kalau bahasa suko den lah. Nang ketujuh di den lah. Tidak boleh Pak. Sehingga kadang sebagian orang dengan prinsip hak azazi atau hak suko den, ketika diingatkan dengan ilmu atau diingatkan akan sebuah amalan petunjuk dari Nabi dan itu adalah bukan cara dari Nabi, ini berdalil suko den. Tidak boleh jemaah sekalian. Kalaulah suko den beragama apa, tidak katanggung banyak agama di dunia. Sedangkan kini lah sadok dan adoh saja Pak. Payah orang membedakan. Apalagi kok masing-masing orang berpendapat, masing-masing orang ini memiliki cara pandang dan cara beragama masing-masing. Jemaah kaum muslimin Bapak Ibu, semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kemudian kata beliau, "Idza kana al-insanu ya'malu biduni ilm, fa inna 'amalahu wabala wa ta'iba 'ala sahibi." Apabila seseorang beramal tanpa ilmu, itu adalah kerugian dan hanya latih yang akan didapatkan oleh pelakunya. Kalau tadi rugi dan berada di atas kesesatan, kok kini rugi dan latih Pak. Latih yang dapatnya. Ama kasih latih di sini, tidak diterima amal ibadahnya. Tidak diterima jemaah sekalian. Sebagaimana berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kita, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Hadis itu hadis yang sering kita dengar. Kata Nabi, barang siapa yang beramal namun tidak berdasarkan petunjuk dari kami, tidak ada perkara tersebut kami kerajaan, maka amalan tersebut tertolak. Ada juga orang kini yang berprinsip seperti itu jemaah sekalian. Terserah lah kah? Terserah lah, terima tak terima dan sarahnya ke Allah. Kan ada juga Pak. Ya, kadang orang kau beribadah tu kau diingatkan, biarlah kau tak terima, indahlah jalan dia beribadah. Bahkan ada orang yang lebih parah oleh mudiangan mana di kunci surga mah. Menerima tu urusan Allah. Tak ada urusan awak menerima tu. Iya Pak. Betul tu katanya tu betul. Yang menerima tu Allah. Namun kita harus mengetahui kriteria amalan yang diterima. Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam magi petunjuk kepada kita, magi tahu kepada kita bahwa amalan tersebut diterima atau tidak. Ketika seseorang memenuhi syarat diterimanya amal ibadah, maka amal ibadah diterima. Kini Pak, kok ada misalnya orang kini sholat Pak, ini tidak bauduk dah. Tapi nyoba prinsip, yang penting laden kerajuan, kok terima atau tidak itu ya sarah dari Allah. Kira-kira sholatnya tadi Pak, boleh tidak awak mengatakan sholatnya tidak diterima? Ya sholat dah bauduk tadi kata. Bagi kira Pak, boleh Pak? Hah? Mana apa nang kau nerimo mah? Nah, bagi kira. Hah? Mana apa nang kau nerimo mah? Ya kan ada orang sendek-sendek bakang ada orang Pak. Sendek-sendek bakang ada. Mana kapak kau nerimo mah? Ada Allah kau nerimo dia beribadah kepada Allah. Memang jemaah sekalian yang menerima Allah, tapi Allah dan Rasul
kasih tahu kepada kita, magih tahu kepada kita bentuk-bentuk amalan yang diterima dan bentuk-bentuk amalan yang tidak diterima. Kalau ada orang yang salat maghrib 2 rakaat Pak, dengan dalilnya qasar, apa kira? Terima atau tidak? Mak kok gak ragu jemaah menjawab. Ketika ada orang salat maghrib 2 rakaat Pak, tak lupa, malah sengaja. Terima atau tidak salat maghrib tadi? Tidak. Berapa tahu ya Pak? Tuh. Menurut dalilnya tidak boleh dikasar. Karena tidak ada petunjuknya salat maghrib 2 rakaat. Boleh tidak kita mengatakan salatnya tidak diterima? Boleh. Dari mana tahunya? Karena diajarkan di dalam agama kita. Makanya perlu kita ilmu tadi jemaah. Adapun yang tidak kita ketahui berkenaan dengan amalan tadi Pak, bara kadar pahala dan dagihan kepada kita tidak tahu kita. Ya, bara kadar pahala dan diberikan kepada kita tidak tahu kita. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza kana ar-rajulu yusalli jama'atan faminhu tus'uhu wa thumunuhu wa subu'uhu wa sudusuhu wa khumusuhu wa rubu'uhu wa thuluthuhu. Ketika seseorang bersalat berjamaah, maka masing-masingnya mendapatkan pahala yang berbeda-beda. Ada yang mendapatkan sapa 9, ada yang mendapatkan pahala sapa 8, sapa 7, sapa 6, sapa 5, sapa 4 dan sapa 3. Itu kan berbeda-beda kadar pahala. Cuman pertanyaannya, sianan tadi mendapat solat pahalanya mendapat sapa 3 dari pahala. Nah, atau ada stempel kan yang enggak? Saya lihat dulu. Tidak ada kan Pak? Tidak ada yang tahu dah kan? Berapa kadar pahala? Mungkin ada yang sumbiang pahalanya. Bakok mereka. Hanya ketika solat tadi penganai melayang-layang. Itu sumbiang pahala. Cuman bara modelnya tidak tahu. Bara kadarnya tidak tahu dah. Bara banyaknya tidak tahu. Kok ditimbang bara bareknya tidak tahu. Cuman selama memenuhi syarat kita katakan solatnya diterima. Tapi kalau dikatakan kepada kita bara kadar pahalanya, jawabannya tidak tahu. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajib seseorang untuk beramal berdasarkan ilmu. Insyaallah kita sambung setelah salat Isya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على حبيبنا مصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kaum muslimin, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sampaikan bahwasannya kewajiban kita yang kedua setelah berilmu adalah beramal. Kemudian kewajiban kita beramal harus di atas ilmu. Beramal harus di atas ilmu. Jika ada yang beramal tanpa ilmu, maka amalannya tidak diterima, dan dia diberikan permisalan oleh Allah seperti orang-orang tadi, Yahudi dan Nasrani, beramal tanpa ilmu. Beda pendapat para jemaah. Beramal tanpa ilmu, Nasrani. Kalau berilmu namun tanpa amalan, apa itu Pak? Kalau berilmu dan beramal,
itu baru orang muslim. Itu baru orang muslim. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jelaskan oleh para ulama, wal amalu fil haqiqati huwa thamaratul ilmi. Pada hakikatnya amalan itu adalah buah dari ilmu. Ibaratkan pohon, dijelaskan oleh bait syair, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa amalan itu ibaratkan pohon tanpa buah. Punya sawit banyak Pak, sekian hektar, tidak ada nambah buah. Nang kadiaroan itu tunggu sawit, palapah sawit menyamak. Jadi seperti itulah permisalan orang yang kalau beramal, berilmu namun tidak ada amalan. Namun juga harus diketahui, apapun ilmu yang amalan yang akan kita kerjakan harus didasarkan dengan ilmu. Tidak boleh di dalam prinsip itu, di dalam prinsip beramal yang penting kan baik, harus dengan ilmu. Baik tersebut harus dengan ilmu. Karena seluruh kebaikan, Bapak Ibu, seluruh kebaikan itu sudah dijelaskan di dalam ilmu agama. Tidak ada satupun kebaikan yang belum dijelaskan. Tidak ada satupun kebaikan yang belum dijelaskan. Jadi kalau ada orang kini yang beranggapan amalannya itu amalan baik dan kebaikannya kok baru muncul, maka itu bukanlah sebuah amalan yang disyariatkan. Dan juga kita harus bisa membedakan antara amalan dengan adat, amalan dengan tradisi. Kemudian kita juga harus membedakan semuanya dengan ilmu. Kita juga harus bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Jangan sampai di dalam amalan tersebut, jemaah, jangan sampai di dalam amalan tersebut bercampur antara yang hak dengan yang batil. Jangan sampai berdalil dengan hanya sebatas kan membaca Al-Quran. Kan membaca Al-Quran. Batampek-tampek. Tidak ditampek jangan dibaca juga. Tidak wakatunya jangan dibaca juga. Nah, banyak terjadi sekarang di tengah-tengah masyarakat, beramal tersebut bercampurnya antara yang hak dengan yang batil. Apa penyebabnya? Tidak berilmu, Pak. Penyebabnya tidak berilmu. Maka inilah tujuan dari ilmu itu adalah liraf'il jahli an-nafs, untuk mengangkat kebodohan, mengangkat ketidaktahuan dari diri kita. Itu tujuan berilmu. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kewajiban baru, dua kewajiban yang kita sampaikan, kewajiban bagi seluruh kaum muslimin, kewajiban bagi kita semua, yaitu berilmu. Berilmu di sini adalah ilmu agama. Kemudian yang kedua, kewajiban untuk beramal berdasarkan ilmu atau mengamalkan ilmu yang didapatkan. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah di pertemuan berikutnya kita masuk kepada poin yang kedua dan poin yang ketiga. Semoga Allah berikan kita kemudahan di dalam menyampaikan, dan Allah berikan kita pemahaman yang baik dalam urusan agama kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bagi jemaah kalau ada yang kabar tanya, terus silakan. Ya Pak, silakan Pak. Masya Allah, segala rahmat ya Pak. Memang orang-orang itu kadang menyiapkan ragu. Iya Pak. Ya. Cuma dia Pak alangkah usulan. Karena dasar agama awal tentu ada usulan. Ya Pak. Betul Pak. Jadi dalam apa tuh kita masuk Nasrani, masuk Hindu, masuk sebab hanya sempurna aku yang disampaikan di
Hah? Ya, saja selama itu mungkin ada yang saya tadi ada bercampur, dia langkah baiknya kalau itu adalah panduan buku. Ya. Di buku pada mulai dari sholat dulu macam pengawasan apa, sesuai dengan kesampaian berdasarkan. Ya. Tapi kalau hanya misalnya lirik, sekali dua hari. Ya. Bagus. Iya, betul. Iya, Pak. Insyaallah. Namanya dulu, Pak. Ya. Di kadang orang baca bahasa sembahyang dapat tipu di surau. Takwi. Ya, kan jemaah yang dimuliakan Allah. Alangkah lebih baiknya kita perbaiki. Ya mungkin pegangan, kalau untuk buku pegangan itu banyak, Pak. Ada nanti bisa dicari buku sifat salat Nabi. Nah, nanti rujuk ke situ, Pak. Kemudian bukan hanya awak membaca, kadang awak membaca lah merasa bana awak, Pak. Kadang baca awak lah merasa bana, ternyata ketika di store kan tidak tentu panjang pendek dong. Subhana rabbana. Kalau untuk hal itu, Pak, diutamakan dahulu adalah perkara-perkara wajib gitu. Pertama wudu, Pak. Ya, kalau wudu itu udah benar atau belum? Dan yang kedua salatnya, Pak. Tata cara salat, kaifiyah salat, kemudian bacaan-bacaan salat. Insyaallah semuanya diajarkan dalam agama kita. Kalau ada mungkin jamaah suka ada buku, Pak. Ada buku berlebih enggak suka? Tapi insyaallah nanti kita usahakan, Pak. Mudah-mudahan nanti bisa kita bagikan kepada jamaah DKM masjid kalau juga bisa bagikan buku sifat salat Nabi itu kepada jamaah. Pertama yang kemudian kalau bisa setoran gitu di siku. Nah, Pak, sudah subuh tuh, Pak. Setoran suka bisa Buyalan, ada Mayozi, ada Saidi atau Akfamil adalah di belakang misalnya. Saya yang bisa kiranya untuk mendengarkan yang yakin lah kalau bacaannya benar kita. Karena kalau bacaan seperti bacaan ruku, bacaan i'tidal, bacaan sujud, duduk di antara dua sujud, itu tidak ada yang tahu, Pak, dan tidak ada yang mendangan selama itu. Kan membaca awak sama serang tuh. Iya kan? Nah, membaca awak sama serang. Ala batu atau belum? Itu perlu, Pak. Dan tidak usah gengsi. Tidak usah gengsi. Kebaikan untuk ibadah awak masa malu. Kebaikan untuk ibadah awak, Pak. Jangan sampai ibadah awak selama itu ternyata banyak kesalahan. Dikhawatirkan jemaah sekalian. Kita termasuk ke dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi kita, innar rajula la yusalli salatan 60 sanah wa lam tuqbal lahu salah. Itu Nabi kita yang artinya ada orang yang salat lah 60 tahun salat, Pak. 60 tahun salat. Itu kan tidak waktu seketik gitu. Walam tuqbal lahu salah, tapi salatnya tidak diterima, cik. Awak merasa bangga awak kok. Awak merasa baik kok. Merasa bacaan awak bagus. Tapi salat kita tidak diterima. Memang tidak ada capnya berada, Pak. Stempel diterima atau tidak itu tidak ada di gitu, dok. Cuman kita tetap berusaha untuk tetap menjadikan membuat salat kita lebih baik. Apa penyebab salatnya tidak diterima? 60 tahun salat, Pak. Kalau orang mengatakan, citu mana Allah tidak ada terima ci Allah itu. Allah sudah memberikan syariat. Allah sudah mengajarkan kepada kita. Allah sudah berikan petunjuk kepada kita. Mengapa mau belajar? Salah saya. Innallaha laisa bidzallamil lil 'abid. Allah itu tidak pernah zalim terhadap hamba. Nah, kok alangkah bagusnya kalau bisa ke usulan beliau tadi diterima, Ustaz. Bisa doakan di siko mungkin subuh-subuh setoran bacaan salat bagi jemaah. Tidak ada. Baik kelompoknya, berapa orang misalnya? Enggak 10 orang, cik Ustaz. Saya hari kini fulan, subuh kini, subuh besok fulan lah, subuh. Tidak loh, harus selesai sehari dah, Pak. Mungkin enggak 5 kali pertemuan, 5 kali setoran. Alhamdulillah, tidak masalah. Kita ingin tidak usah malu, Pak. Tidak usah malu. Oh lah tu, umur 70 lah. Awak nak yang tua, nak yang senior risiko. Malu rasanya. Kalau malu gini, Pak, masih bisa diperbaiki. Kau bisa? Kau balik kau bisa. Sampai, Pak. Kalau berkah, Pak. Yang lain ada? Silakan, Pak.
Rukun salat 3 balai Pak. Ya. Ya. Ya kalau rukun salat itu ya 3 balai. Sama Pak. Lain rukun salat awak sama 3 balai. Ada yang lain? Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, misalkan kita salat di tempat lain, kita sebagai makmum setelah salat mengadakan zikir dan membaca doa bersama dengan suara yang keras, apakah itu ada dalilnya dari Nabi? Bagaimana solusinya Pak? Terima kasih kepada Pak yang bertanya, pada jemaah yang bertanya. Pertanyaan yang bagus. Kalau salat modeko, boleh tidak kita salat? Silakan salatnya lanjut ya. Boleh salat di situ. Tapi jangan ikut zikirnya. Jangan ikut zikirnya. Silakan salat. Ikut-ikut lah orang rati, awak rati lah. Tidak boleh. Apakah ada dalilnya zikir berjamaah dan zikir baca doa berjamaah setelah salat dengan suara yang kencang? Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh perkara ibadah, terutama perkara salat kau Pak, mulai dari takbir atau cara mulai dari bau duit atau cara bau duit atau cara salat takbir. Ada Nabi takbirnya sejajar dengan bau, ada yang Nabi sejajar dengan daun telingo. Seluruhnya diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat, tak satu pun yang tertinggal. Sampai bacaan-bacaan salat Nabi itu Pak, itu senantiasa berganti-ganti. Contoh seperti bacaan doa iftitah atau doa istiftah. Doa istiftah itu jemaah sekalian ada lebih kurang 2 balai macam. Itu seluruhnya dapat dari para sahabat. Dia itu karena Nabi mengajarkan setiap saat. Bacaan sujud pun demikian, bacaan rukuk pun demikian. Banyak bacaannya. Doa sebelum salam itu pun banyak. Tapi yang tidak ada kita temukan di dalam riwayat-riwayat, adanya Nabi memimpin zikir berjamaah setelah salat. Apakah para sahabat kira-kira menyembunyikan hadisnya Pak? Mungkin tidak para sahabat menyembunyikan hadisnya. Ambo Rasul tidak, ya, dan tidak mungkin para sahabat itu tidak hafal doa yang dibaca dari Nabi setelah salat itu. Padahal Nabi banyak mengajarkan doa-doa, tapi tak pernah disebutkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hina yansarifu min salatil faraid yad'u Allah bi sautin murtafi'. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai salat berjamaah berdoa kepada Allah dengan suara yang lantang. Ternyata tidak pernah kita menemukan. Cara berdoa Nabi tidak pernah ditemukan, Pak. Jemaah sekalian dimuliakan Allah. Mengapa itu terjadi? Semuanya berdalil dengan kan awak berdoa. Dalilnya cik itu kan awak berdoa. Kan rancang. Ya. Maka kembali kita ingatkan, jangan sampai dicampurkan antara yang hak dengan yang batil. Yang hak doa itu hak, Pak. Benar itu doa. Cuman jangan dicampurkan tata caranya menurut kata kehendak dekat kita saja. Di mana kalamak di awak sih? Tak boleh. Kita bukan sedang mengatakan tak boleh berdoa. Harus berdoa. Harus berdoa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, kalau ada orang yang tidak namuh berdoa, ia adalah orang yang sombong. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Ghafir ayat yang ke-60. Dalam surah Ghafir ayat yang ke-60. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian mengatakan, berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Iya Pak, berdoa awak disuruh oleh Allah. Tapi apakah ada disuruh untuk berdoa bersama? Apakah pernah dicontohkan? Ternyata tidak. Jadi kalau ada orang yang tidak mau berdoa, apa kata Allah? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin.
Sesungguhnya orang-orang yang sombong, yang tidak namu berdoa, tidak namu beribadah kepadaku, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Berarti syariat doa itu ada. Cuman yang harus kita ketahui Pak, bukan hanya sebatas yang penting berdoa, tidak. Yang harus kita ketahui ba'a tato cara berdoa yang diajarkan dek Nabi. Itu yang perlu. Kadang-kadang kalau tidak hati-hati Pak, di masa aja berdoa. Kadang di sisi kuburan minta aja. Bertamu di batang kayu minta aja, berdoa aja, minta tolong. Di batang kayu kadang. Pai kalimbo tu minta izin berdoa aja nama itu. Macam-macam doa. Maka yang perlu kita ketahui ba'at atau cara berdoa. Harus kita ketahui jemaah sekalian waktu-waktu yang bagus untuk berdoa. Kita bukan melarang untuk berdoa jemaah. Boleh berdoa silakan. Bahkan kita ingin memberitahu kepada jemaah sekalian, ada waktu dan posisi yang sangat istimewa untuk berdoa. Bila tu? Salah satunya di dalam sujud Pak. Pertama, dalam sujud. Itu adalah waktu yang sangat rancak, posisi yang sangat bagus untuk kita berdoa pada Allah. Setelah kita membaca bacaan sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi atau bacaan yang lainnya, kemudian bacalah doa setelah itu. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'aktsiru fihi minad du'a. Posisi seorang hamba sangat dekat je Allah, yaitu ketika sujud, fa'aktsiru fihi minad du'a. Maka banyaklah berdoa ketika sujud. Maka waktu yang rancak ke Pak? Dia jangan Nabi kita. Kenapa Nabi tidak pernah meriwayatkan ud'ullaha ba'da salat? Berdoalah kepada Allah setelah salat. Ada hadisnya jemaah sekalian. Atau yang semisal dengan itu. Kemudian waktu yang mustajab untuk berdoa Pak, sebelum salam Pak, bukan setelah salam. Sebelum salam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afdhalud du'a fi duburis shalah. Doa yang paling rancak itu di dubur salat. Dubur salat itu di penghujung salat. Penghujung salat yang mana? Sebelum salam. Maka dianjurkan kita berbanyak berdoa. Di antaranya doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Setelah baca innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam dan seterusnya. Dan baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kemudian diantaranya diajarkan dari Nabi Allahumma hasibni hisaban yasira. Diantaranya diajarkan dari Nabi Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dan doa-doa yang lain. Itu diajarkan Pak. Berarti ketahuilah jemaah sekalian, kita bukan melarang berdoa. Kita menunjukkan kepada masyarakat ba'a berdoa yang diajarkan dari Nabi, ba'a waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Itu. Ini bukan berarti tidak boleh, karena orang kan serampangan. Anda lo boleh berdoa gini dia. Kapan tak boleh berdoa? Kita anjurkan berdoa. Kalau ada orang tak berdoa, orang sombong kata Allah. Orang sombong kata Allah. Jadi tak boleh serampangan saja Pak. Jadi kalau ada orang mengatakan tak lo boleh berdoa lagi. Harus berdoa. Harus berdoa. Allah a'lam bishawab. Itu bagi posisi kita solusinya Ustaz. Suruhnya belajar agama. Suruhnya belajar berdasarkan tuntunan Nabi, bukan mengikuti hanya sebatas ada tradisi. Allah a'lam bishawab. Yang lain? Jadi Ustaz, baru kali ini apa menanam pengajian Ya Pak. sholat. Kan ada doa di sholat yang Iya, iya. Iya Pak ya, betul. Masya Allah. Dan kau hidayah bagi Pak. Dan kau hidayah bagi Pak. Iya. Sebentar Pak. Gimana Pak? Bang? Iya. Oh gitu, iya. Itu posisi gitu orang berdoa, awak tagak kok, lari kok, duduk kok, mana rancak? Mungkin gitu Pak ya. Iya.
Kondisi seperti iko jemaah sekalian, iyo bapandai-pandai wak. Iyo pandai-pandai. Bapak pandai-pandainya jemaah sekalian. Kalau bisa pai silahkan rancak. Yang penting tidak timbul fitnah setelahnya. Kalau bisa menjelaskan, alhamdulillah. Memang ada waktu untuk kita menjelaskan. Tapi kalau langsung Pak, kadang orang tagak kok, apun, calik dan tagak langsung sholat. Kadang niat sholat tu Pak untuk apa? Untuk melihatkan yang hak tapi dengan cara yang batil. Ya, ini boleh kita mencalikkan yang hak tu Pak, tapi dengan cara yang hak pula. Jangan sampai membuat resah. Nah gitu. Kalau bisa dengan hikmah kita menjelaskan, kenapa harus dengan cara yang menakutkan? Karena kadang membuat orang tu tidak senang dengan dakwah kok, kadang cara tadi. Nah, kok kalau posisi kita seharusnya calik kondisi Pak. Calik kondisi. Kita pernah jemaah sekalian khutbah Jumat sebuah masjid. Jadi kita imam. Ikut memang kayak makan buah semalakamo gitu sebenarnya. Bapak itu yang hadir di situ sebagian ada dari kalangan ikhwan yang ngaji lah. Yang sebagian jamaah tuh meminta, kebiasaan tengah masyarakat minta tahlil. Amplop misalnya, kok dari Sianu untuk orang gae 20.000, tolong tahlilan kok. Jadi selesai sholat tuh Pak, kita letakkan mic Pak. Mic itu menculik orang belakang. Pak, mic Pak. Kita ambilan enggak kita ambilan ya Pak. Karena kalau kita ambilan tolong menolong gitu. Gitu. Ambil Pak. Kita ambil Pak. Enggak kita ambilan enggak. Cuman apakah kita setelah ketika orang tahlilan itu kita salat? Ambo ketika itu enggak. Kenapa? Di situ sudah mulai miring. Ya, maka kita harus berhati-hati. Kalau bisa salat silakan, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, mohon kita berhati-hati. Bukan berarti mumayyak dakwahnya mah, lembek dakwahnya. Bukan ini Pak. Ada waktunya untuk kita menjelaskan. Kan adalah sebagian yang mengatakan, Ustaz kok mumayyak dakwahnya lembek, enggak tegas, dan itu enggak jemaah. Ada situasi dan kondisi yang harus kita sesuaikan. Nah, gitu. Tapi bukan berarti kita ikut, enggak. Nyonggoh kencang tahlilan tu Pak, kita ada buku berzikir lah gitu. Tari lah enggak. Berzikir kita sudah. Nah, gitu. Jadi, posisinya cari kondisi. Allahu a'lam bishawab. Yang lain silakan. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafir terhadap taghut. Ya. Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Faman yakfur bit-taghut, barang siapa yang kafir terhadap taghut dan beriman kepada Allah. Yang dipertanyakan, apa maksud kafir kepada taghut? Mengingkari taghut. Itu maksudnya. Meninggalkan taghut. Itu maksudnya. Bukan kafir di sini kafir seperti orang Islam, orang-orang itu melakukan kekufuran, tidak. Mengingkari dan meninggalkan segala perkara yang berkenaan dengan taghut. Itu maksudnya. Allahu a'lam bishawab. Ya. 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 Ikuti imam, Pak. Ikuti imam.
Salat sunnah Pak. Di salat sunnah ya Pak ikut. Salat sunnah tu gak lama saya dah Pak. Salat sunnah tu Pak, gak lama saya ketika sujud tu. Termasuk dengan ketika sujud. Kan dianjurkan kita untuk berdoa ketika sujud tadi. Ya. Tapi ketika salat berjamaah kita jadi makmum, imamnya lah duduk, lah bangkit dari sujud. Kita jangan sujud ya leh. Jangan sujud ya leh Pak. Sekiranya kita sujud juga dengan dalil tadi, kau kan dianjurkan kita berdoa. Iya, itu hukumnya sunnah. Mengikuti imam hukumnya wajib. Mana yang didahulukan, yang sunnah atau yang wajib? Yang wajib dahulukan. Sekiranya masih tetap mengikuti berdoa, imam lah bangkit loh. Kemudian lah sujud lah imam sekali lewat masih sujud pertamanya lah salat doa batal. Batal Pak. Kenapa? Ikulah menyelisihi imam, tidak boleh. Menyelisih seperti itu tidak dibolehkan. Semoga Allah berkahi Pak. Terima kasih Pak. Yang lain? Apa salah Pak? Pas ya. Semoga Allah berikan kita kemudahan dan pemahaman yang baik dalam urusan agama. Allah bukakan hati kita untuk menerima kebenaran, dan Allah tuntun agar kita senantiasa berada di hati yang hak berdasarkan tuntunan agama, tuntunan syariat Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.